oksidasi negatif, Vibrio nase ini oksidasenya positif. Jadi, kalau misalkan nanti Anda, identifikasi ini adalah tentang uji oksidase untuk video ini sesuatu yang penting. Kita lihat ya, ini ada gambaran kayak air ya, di dalam wadah, kelihatan? Kelihatan. Nah, inilah fesesnya dari pasien yang terkena penyakit kolera. Ya, kadang-kadang ini udah nggak kuning, jadi putih ya. Orang sering menyebut seperti air cucian deras. Udah nggak ada ampas, ini cair semua. Bahkan pada kolera yang agak parah ya, itu udah anuria. Anuri itu berarti tidak ada urin, jadi sudah bisa mengeluarkan air cairan melalui urin, karena semua cairan keluar melalui feses. Ya, ini berlendir juga, jadi eh, cair berlendir, namun biasanya tidak berdarah. Itu yang membedakan nanti dengan disentri. Kalau disentri itu berdarah. Kalau brio itu biasanya tidak berdarah, ya, karena berbeda toksin yang dihasilkannya. Jadi kalau pada disentri itu toksin sitotoksinnya itu merusak sel-sel epitel dari mukosa di usus ya, darah. Tapi kalau video dia tidak, yang paling berat dari video itu adalah nanti dehidrasi. Oh, ini ada saya kasih kurung uji serologi. Jadi nanti ada dua ya. Apakah kita mau identifikasinya langsung dengan menggunakan rapid ya. Nah, rapid diagnosis test, rapid detection test ya ini. Jadi sama-sama sih ini juga di apa kanan diisolasi, tapi dilakukan kimia ya. Jadi melakukan uji serologi dengan aglutinasi ataupun dengan RDT ya. Ini RDT ini sifatnya screening ya. Baru kemudian nanti ditanam ulang kalau positif, ini ditanam ulang, kemudian nanti dilakukan serologi. Jadi dari feses pasien, ini tidak hanya dari feses pasien ya, karena video juga kan bisa ditemukan di lingkungan, di perairan. Nah, video ini sering ditemukan di perairan, di air payau, karena ditahan pada kondisi garam yang cukup tinggi. Jadi air di payau di muara ya, dengan air laut itu sering kali di situ ya. Jadi si video ini suka hidup di kerang-kerangan gitu ya, di keping yang kayak gitu ya. Ini video ini dia satu dia punya terhadap konsentrasi garam yang tinggi atau sering disebut sifat halofilik ya. Jadi video ini sifat halo juga punya sifat kalifilik ya. Jadi dia justru tumbuh subur pada pH basa. Di saat bakteri lainnya itu mati, dia justru tumbuh subur pada
pH basah, subur pada pH basah, kecuali kolera. Pokoknya kelompoknya Vibrio dia justru subur pada pH basah. Nah, ini dari feses ataupun dari medium enrichment. Kali peptop water tapi dikasih pH basah. Nah, ini medium enrichment. Kenapa enrichment apa diperkaya? Karena ada kondisi alkali si pakai. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam medium non selektif, kemudian ataupun medium selektif, kemudian diuji oksidase. Nah, ini tadi yang cukup penting ya. Oksidasenya positif. Kemudian nanti dari koloni kita lakukan uji aglutinasi. Jadi nanti dari koloni dalam medium ini boleh medium non selektif, tapi karena ini udah dari medium selektif dulu ya. Jadi kalau ini pakai rapid ya, deteksinya dari si feses ataupun dari yang hasil dari alkali peptone water, ini dua-duanya bisa dideteksi dengan rapid ya. Tarik celup biasa ya ini, positif atau negatif. Nah, kemudian dari medium enrichment tadi kan masuk ke dalam medium TCBS. Tiosulfat sitrat biosukrosa agar. Ini inkubasi juga, kalau ini tadi 6 sampai 18 jam, ini boleh cukup 12 jam. Nah, kalau 24 jam boleh juga ya. Nah, kemudian kalau hasil dari TCBS, jika ditemukan koloni berwarna kuning, ingat, Vibrio dia memfermentasi sukrosa yang ada di dalam TCBS, sehingga warnanya kuning. Nah, baru kemudian nanti yang kuning tadi diambil, yang khas ya, menunjukkan bahwa itu Vibrio, kita tanam di dalam medium non selektif. Nah, ya, jadi di dalam medium non selektif boleh kita misalkan non selektifnya pakai agar darah, boleh ya. Nah, itu kan non selektif juga. Eh, Kalau di agar nutrien boleh juga gitu ya. Jadi brain heart infusion agar boleh ya. Kemudian nanti kita lakukan tes oksidase. Kemudian nanti diambil koloni dari yang medium tadi, diambil. Kemudian ditaruh di slide ya, di objek kelas. Nanti baru dimasukkan poliklonal antibody ini untuk O1 antigen. Jadi nanti ada antigen O1, kemudian ada juga di sini antigen O139, ya ini yang sudah ada diperjualbelikan. Ini kalau positif, ini menunjukkan tipe Ogawa, ya, ataupun tipe Inaba, ya. Kemudian ini juga bisa juga kalau negatif dilanjutkan dengan PCR. Ya, ini. Ini kalau pakai ujinya serologi. Nah, sekarang, nah ini ada lagi skema identifikasinya yang menggunakan uji biokimia. Nah, ini yang seperti yang sehari-hari kita lakukan yang ini. Sebelum ke yang uji biokimia, kita lihat dulu klasifikasi Vibrio cholera. Klasifikasinya ada berdasarkan serogroup, ada berdasarkan biotipe, ada berdasarkan serotipe, dan ada yang berdasarkan toksin. Ini beda-beda. Nah, ini ada yang non-epidemik. Jadi ini jarang menimbulkan epidemik ya.
Nah, ini yang kelompoknya yang menimbulkan epidemi. Jadi artinya ketika terjadi wabah gitu ya, inilah yang biasanya eh, apa menjadi penyebab infeksi yang ini, bukan yang ini ya. Nah, ini yang seringkali ditakutkan itu yang epidemi. Nah, berdasarkan serogrup, ini serogrupnya O1. Jadi, nah, ini O1 antigen. Ya, ini untuk melihat yang epidemi. Kemudian berdasarkan biotipe nanti terbagi menjadi dua, ada klasika dan ada Eltor. Berdasarkan serotipe tadi dari yang O1 tadi ini kan dibedakan lagi secara serologi. Berdasarkan serotipe ada tiga, tipe Inaba, Ogawa, dan Hikoyama. Ini orang Jepang yang menemukan ya. Kemudian kalau berdasarkan toksin yang epidemi, ini pasti dia menghasilkan toksin kolera ya. Nah, kalau ini kadang-kadang saja. Kadang-kadang ada yang menghasilkan toksin. Nah, nah, ini biasanya tidak banyak diuji ya untuk uji biokimianya. Biasanya yang terkonsentrasi inilah yang menimbulkan wabah atau yang menimbulkan epidemi. Jadi yang serogrup O1 ya, ini O antigen somatik, antigen yang ada di dalam dinding sel, di dalam lipopolisakarida ini, antigen O1 ya. Jadi ini tipe-tipenya. Nah, ini untuk tipe-tipe ini diketahui dengan uji serologi ya. Untuk klasika dan Eltor ini bukan uji serologi ya. Kalau ini ada ujinya untuk kita bisa menentukan klasika dan Eltor. Nanti kita lihat ya biotipe. Ya, kalau ini uji serologi, ini uji serologi, ini bukan uji serologi. Ini kita lihat ya. Jadi ada uji-uji lainnya juga, tidak hanya uji serologi. Nah, ini yang skema identifikasi dengan menggunakan uji biokimia. Jadi sampel sama tadi feses, rectal swab, kemudian kalau misalkan tempat pengambilan sampel yang menjadi wabah, misalkan di kota mana, di desa mana, itu jauh dari laboratorium, boleh kita masukkan ke dalam medium transport. Jadi baik feses ataupun rectal swab masukkan ke dalam carry and blend. Ini kalau jauh. Tapi kalau diambilnya di rumah sakit atau di dekat lab, nah itu nggak usah pakai medium transport. Kemudian sama tadi masukkan ke dalam alkali peptone water, ini pH-nya 8,6 ya. Kemudian inkubasi. Nah, boleh dari sini kita tanam ke dalam agar darah untuk melihat hemolisis, kemudian di McConkey agar, kemudian di TCBS. Di McConkey agar dia non laktosa fermenter. Jadi warna koloninya kuning atau jernih di McConkey. Nah, di TCBS dia bisa memfermentasi sukrosa. Warnanya menjadi kuning. Ya, karena di TCBS nanti ada ininya indikatornya yang berbeda dengan di McConkey. Ya, Timol Blue dan Timol Blue ini. Ininya indikatornya. Nanti kita lihat ya di halaman selanjutnya. Kemudian dari yang Mekonki Aga kita lakukan tes biokimia. Indolnya nanti bisa positif. Kalau dilakukan gram-gram negatif. Kalau dilakukan tes urease hasilnya negatif. Tes oksidasenya positif. String test positif. Apa ini string test? Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Kemudian di KIA atau kita seringkali di lab menggunakan TSIA ya.
mau pakai KIA atau mau TSIA sama saja. Ya, ini sama saja agar miring. Hanya bedanya kalau KIA itu dua gula, kalau TSIA itu 3 gula. Ya, kalau di KIA itu hanya sukrosa dan laktosa, kalau di TSIA ada glukosa, ada sukrosa dan ada laktosa. Ya, itu bedanya. Jadi sama aja, mau pakai KIA atau TSIA, boleh sama aja. Kita melihat nanti alkali ya di bagian atas, kemudian eh, ini ya asam di bagian bawah. Kenapa asam? Karena tadi dia bisa memfermentasi sukrosa yang ada di dalam KIA. Tidak ada gas dan tidak ada H2S. Kemudian kalau kita pakai di semi solid mannitol medium ya ini bisa kita lihat fermentasi mannitol ya. Kemudian kita bisa lihat motilitasnya positif karena dia punya flagel. Flagelnya monotrik, hanya ada satu di ujung ya. Jadi ada, kalau kita biasanya pakai SIM ya, sulfur indomotility. Kalau ini mah mannitol motilitasnya ada ya, medium semi solid sama. Tapi isinya mannitol dan kita bisa melihat motilitas. Ya, jadi ada dua yang dicek di sini, yaitu fermentasi mannitol dan motilitas. Kemudian simositratnya positif. Ini hasil biokimia untuk Vibrio kolera. Nah, jadi yang positif di Indo, di simositrat, di tes oksidase, di string test, ya. Kemudian di fermentasi mannitol juga positif, semisolidnya juga positif. Di KIA tadi ya, alkali asam, gas negatif, H2S negatif. Nah, ini hasil pewarnaan gram dari Vibrio, gram negatif, basil, ini agak bengkok ya, jadi enggak lurus. Nah, ini kalau ini kelihatan bengkoknya ya. Nah, ini kalau secara apa terlihatnya kalau kita melihat di mikroskop elektron seperti ini, jadi ini seperti koma, makanya Vibrio sering disebut Vibrio koma karena agak melengkung nih, ya, melengkung nggak lurus-lurus ini batangnya dengan flagel monotrik, ya ini. Jadi motilitasnya pasti positif. Nah, ini pada TCBS tadi dia mampu fermentasi sukrosa. Ya, misalkan Vibrio hemolyticus mah hijau nanti tetap. Kenapa? Karena dia tidak mampu fermentasi sukrosa. Jadi tidak semua Vibrio mampu fermentasi sukrosa. Nah, yang kolera ini mampu memfermentasi sukrosa. Jadi yang asalnya mediumnya ini berwarna hijau berubah menjadi kuning. Ya. Nah, ini kita mengenal TCBS agar ya. Di dalam TCBS agar ini mengandung berbagai isi ya. Nah, ini tidak TCBS agar selektif diferensial untuk mengisolasi Vibrio kolera. Nah, ini pH-nya 8,5 sampai 9,5. Nah, dengan pH ini dia akan menekan pertumbuhan bakteri flora normal di dalam usus. Jadi nanti kalau di feses ada bakteri flora normal usus, itu pertumbuhannya nggak akan subur. Kenapa? Karena ini pH-nya basa. Kemudian di dalamnya ada empedu juga. Nah, ya, ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Ya. Nah, ini tadi Vibrio dia bisa menghasilkan kuning. Kalau yang
hijau. Koloni itu bukan Vibrio cholera, ya. Jadi yang kuning salah satunya adalah Vibrio cholera. Nah, ini kenapa dia menjadi kuning? Karena tadi memfermentasi sukrosa. Ya. Nah, ini Vibrio parahemolyticus ini dia tidak fermentasi sukrosa, jadi tetap hijau. Nah, di dalam TCBS ada yeast extract, proteasa pepton, ini sebagai sumber nitrogen, vitamin, asam amino. Kemudian sodium thiosulfat, ada sodium sutrat, ya. Ini bisa menghambat, ya. Nah, menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Kenapa? Karena dengan adanya zat-zat ini, pH medium menjadi basa, ya, di mana tadi pH menjadi basa ini bisa menekan bakteri-bakteri flora normal usus, di antaranya bakteri coliform. Kemudian tadi bile empedu, ya, ini sama bisa menghambat pertumbuhan gram positif. Nah, kemudian ada sukrosa sebagai sumber karbohidrat. Sebenarnya ada lagi, ya, ada sodium folat juga, ya. Sodium folat. Sama, itu juga sodium folat juga bisa sebagai pembentuk pH basa juga. Jadi sama fungsinya sebagai inhibitor. Ada, ya. Di sini nggak ada, harusnya ada. Saya belum tulis lagi nih. Sodium folat. Ya, bisa cara nulisnya. CHOLAT, folat, ya, nanti saya tulis. Kemudian ini sodium klorida. Nah, tadi Vibrio kan halofilik, ya. Nah, jadi lebih optimal lagi pada pada konsentrasi garam yang tinggi. Nah, konsentrasi garam yang tinggi juga dia bisa menghambat juga kan pertumbuhan bakteri yang lain. Kemudian ada ferisitrat. Nah, sebagai sumber sulfurnya kan ada sodium sulfat, ya, sumber sulfurnya. Kemudian ada sumber Fe-nya ferisitrat. Nah, ferisitrat ini sebagai indikator untuk mendeteksi keberadaan H2S. Jadi kan H2S nanti yang dihasilkan dari perubahan sodium sulfat akan bereaksi dengan Fe dari ferisitrat membentuk warna hitam. Tapi kalau pada Vibrio cholera, dia tidak menghasilkan H2S. Jadi kita nggak akan menemukan warna hitam. Ya. Kemudian tadi bromtimolbu dan timolbu ini pH, ya, indikator pH. Jadi ini hijau karena pH-nya basa, bromtimolbu dan timolbu pada pH asam warnanya kuning. Kemudian ada juga agar. Ya. Ini kandungan TCBS. Kemudian tadi saya katakan bahwa Vibrio oksidasenya positif. Kita nanti lakukan uji oksidasi. Jadi di dalam si ini nih, stick ini seperti kertas saring, ya. Di dalam kertas saring ini sudah mengandung reagen. Ya, reagennya ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ada reagennya di sini. Jadi nanti koloni atau ini sistik ini kita tempelkan di koloni. Ya, tempelkan di koloni atau koloninya kita ambil dengan ose. Tapi ingat, osenya nggak boleh ose yang terbuat dari seng, dari besi, dari logam, kecuali dari platina boleh. Maka kalau kita ngambil dengan ose, pakai ose yang plastik. Ya, yang plastik, yang disposable, yang steril. Nah, harus pakai itu untuk tes oksidase. Sekali lagi, nggak boleh pakai yang ada unsur seng, ada besi, ya. Oh, itu akan mengganggu, memberikan hasil positif palsu. Ya, ini kita harus pakai
ose yang plastik, baru tempel di sini. Atau ininya langsung ditempel di koloni boleh. Ya, nanti kita minggu besok atau minggu keberapa ya, kita akan lakukan di Pseudomonas ya. Ini contohnya di Pseudomonas ya, sama Vibrio juga ada positif kayak gini, warna ungu. Nah, kemudian untuk melihat hemolisis pada agar darah, sebenarnya ini ada yang negatif juga ya. Yang aktivitas hemolisisnya negatif, ini terutama yang biotipe klasikal. Nah, ini salah satu kita membedakan untuk yang biotipe klasikal dan Eltor, bisa kita lihat juga di agar darah, walaupun ada juga Eltor yang sering kali menginfeksi di daerah Amerika Latin atau di Asia, di Afrika, ya, di Eropa. Ini seringkali ditemukan juga yang hemolisisnya negatif. Ya, ini yang Eltor yang sering ditemukan di Australia, di Amerika. Ini seringkali positifnya kuat ya hemolisisnya. Nah, ini dari strain-strain Vibrio cholera O1 klasika dan Eltor dari yang diisolasi tahun 63 sampai 92 ternyata menunjukkan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ada hemolisis seperti ini ya, biasalah kalian udah tahu ada HO ya, atau ada zona jernih di sekitar koloni. Nah, ini kalau kita mau melakukan hemolisis secara tabung, jadi nanti kita sudah siapkan darah ini ya, darah domba. Nah, darah domba kita sudah siapkan. Kemudian itu di darah domba itu biasanya ditambahkan NaCl ya, suspensi darah ini. Dia nanti koloninya kita masukkan. Nah, kalau yang hemolisis nanti akan seperti ini. Ini yang anhemolisis. Jadi sel-sel darah ketika kita simpan, ini akan menggumpal di bawah. Ya, berarti ini dia tidak hemolisis. Kalau yang ini hemolisis. Ini untuk cara tabung. Kita nggak pernah melakukan ya. Kita biasanya langsung saja lihat di agar darah. Nah, ini string test. Ini untuk Vibrio cholera, dia string testnya positif. Jadi si bakteri Vibrio cholera ini akan dilisiskan oleh natrium deoksikolat ataupun natrium taurokolat. Ya, kita bisa menggunakan reagennya itu natrium deoksikolat. Jadi nanti kita ambil koloni, ditambah sedikit NaCl, kemudian nanti kita campurkan, baru kemudian nanti kita tambahkan misalkan natrium deoksikolat. Ya, nah nanti awalnya kan akan keruh ya, tapi nanti setelah diteteskan oleh natrium deoksikolat, ini akan kekeruhannya akan mulai pudar, DNA terlepas dari sel. Nah, sehingga nanti si campuran ini menjadi kental. Ya, kemudian ketika oleh ose kita tempelkan di sini, kemudian kita angkat osenya, ini ada yang tertarik seperti ini. Jadi ini kenapa? Karena tadi kentalnya, mukoid ya. Nah, jadi ini kalau misalkan ini nggak kental kan nggak ketarik kayak gini. Jadi ini string test positif. Kita lihat ya, untuk cara kerjanya. Kelihatan videonya? So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chats, your whiteboards, your Kelihatan nggak? Kalau Nggak ada. Nggak ada, Ibu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu, videonya.
kan. Nah, ini dicampurkan ya, tadi koloni dengan NaCl dicampurkan. Kemudian ini ditambah sodium dioksikolat. Jadi koloni udah dibikin suspensi koloni ya, dicampurkan dengan tadi sudah keruh ya. Nah, ini berubah jadi jernih. Nih, tadi keruh berubah jadi jernih. Nah, ini DNA dilepaskan. Nah, lihat timbul ya, mukoid ya. Kelihatan? Nah, ini string positif. Tuh, tambah mukoid. Sudah, tadi kelihatan? Kalau Kelihatan ya, kelihatan Bu. halo, Kelihatan, Bu. nah bisa ya. Jadi string testnya seperti itu, gampang kok. Suspensi ditambah NaCl, nanti kan keruh, kemudian diteteskan natrium dioksikolat, kemudian nanti si keruhnya akan mulai jernih, ya. Nah, ini DNA terlepas dari sel. Nah, ini campurannya menjadi kental nanti. Nah, kemudian tadi yang mukoidnya kita angkat dengan ose dengan loop, ya. Nah, kita akan melihat adanya si mukoid ini terbawa ya oleh ose atau oleh loop, ya. Nah, ini perbedaan klasika Altor dia tipe dibanding Vibria cholera serogrup O1 yang lain. Ini yang klasika tes pipe. Ini tes pipe-nya ditambah NaCl 1% ya, karena supaya subur bakterinya. Tadi kan dia halopili. Ini yang klasika negatif, tes pipe-nya kalau yang Altor positif. Kemudian ada zona hambat kalau kita lakukan uji dengan menggunakan antibiotik polymyxin B. Ya, ini kadarnya yang 50 unit. Yang klasika ini positif, ada zona hambat, yang Altor nggak ada zona hambat. Artinya dia resisten. Kemudian aglutinasi kita menggunakan, misalkan tadi saya contohkan menggunakan eritrosit domba. Ini boleh pakai eritrosit dari ayam, yang klasika negatif, yang Altor positif. Kemudian kita misalkan menggunakan bakteriofaga. Bakteriofaga itu virus ya. Nah, ini biasanya jarang juga dilakukan ya. Ini kalau lisis oleh bakteriofaga untuk yang klasika, di sini yang positif, untuk Altornya negatif, untuk kalau kita pakai bakteriofaganya Altor, ininya hasilnya negatif, ininya yang Altornya positif. Ini tergantung jenis bakteriofaganya ya. Ini ada biasanya, di kita di Indonesia mah nggak ada, di luar negeri ini ada ya. Kita nggak pernah, karena lumayan harganya ya. Nah, ini yang polymyxin B ya, Altor dan klasika. Lihat ini ada zona hambat, sini nggak ada zona hambat. Oke, sudah selesai. Itu identifikasinya untuk Vibrio. Bisa ya dipahami ya sama